Ya oke, halo shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Oke, tepatnya hari ini videonya diambil waktu hari Selasa, tanggal 20 April. Oke, jadi hari ini kita para guru SMP telah divaksin semua, yeay. Dan kita tetap terus doakan supaya pembelajaran langsung di sekolah bisa terlaksana pada ajaran baru nanti di bulan Juli, supaya kalian tidak lagi belajar secara online di rumah, karena sudah banyak keluhan dari orang tua dan juga sudah banyak kekurangan saat belajar di rumah. Ya, jadi ada beberapa anak yang tadinya malas makin malas, yang nilainya turun semakin turun gitu, dan hanya sedikit orang bisa dihitung dengan jari itu yang masih konsisten dengan belajarnya, yang masih semangat dan masih tetap terus rajin berusaha giat untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya di awal kasih sekilas info tentang keadaan kali ini. Nah, nanti video ini tayang untuk besok hari Rabu. Untuk anak-anak SMP kelas 8 yaitu belajar agama Kristen gitu ya. Kita tetap terus doakan yang terbaik untuk keadaan kita dan untuk keadaan bangsa ini, supaya kalian bisa maksimal mungkin memanfaatkan keadaan atau memanfaatkan di umur kalian yang ini, supaya kalian lebih maksimal potensi ilmu, kemampuan, semuanya harus dikembangkan lebih giat lagi. Kita pasti rindu untuk belajar langsung, ketemu teman-teman, ya pokoknya seperti itulah gitu. Apalagi yang anak futsal nih, rindu futsal lagi, ada kompetisi sparring lawan sekolah lain. Anak-anak cewek mungkin juga kangen untuk melakukan apa gitu, kayak kompetisi atau apapun itu. Dan yang masih belum terlaksana adalah kita mengadakan retreat, yaitu kelas 3, kelas 2, kelas 1 SMP itu ke puncak ya, 3 hari 2 malam ya, biasa itu yang masih belum terlaksana ya. Kita doakan semoga melalui pandemi kita bisa sama-sama melaksanakan semua kegiatan dan melepas semua rindu terhadap sekolah dan juga terhadap sistem pembelajarannya. Terus sudah motornya, pokoknya jangan sampai kalian yang udah nyaman belajar di rumah jadi kayak males gitu, males untuk sekolah, males untuk belajar dulu, parah. Soalnya gini, saya amati dari perkembangan video ini, yang ngikutin semakin dikit, yang absen juga dikit itu. Dan awal-awal setelah pembagian rapor rajin banyak, tapi setelah konsistensinya makin menurun seperti itu. Entah apa yang merasuki diri, entah apa yang merasuk. Oke, kembali ke materi dan kita akan memasuki bab 13. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar di bab 12, dan nanti yang saya waktu itu nyanyi lagu ya Tuhan tiap jam itu seperti itu. Dan juga ada beberapa tugas, itu pengalaman dari orang tua, pengalaman dari teman kalian, dan juga tabel yang harus kalian isi, dan alasan mengapa kalian harus bersyukur dan ceritakan pengalaman tentang hidup bersyukur. Nah, ini juga ada tugas. Harusnya ayo yang belum kumpulkan tugas, kita kumpulkan tugas, karena semakin lama ditumpuk semakin banyak dan kalian semakin malas untuk mengerjakannya, lalu beralasan bahwa Mr. Bagus tugasnya kebanyakan. Aduh, itu justru karena kalian malas. Ada beberapa anak yang rajin habis tayang nonton langsung kerjakan terus kumpulkan. Itu keren tuh, karena tugasnya gampang. Yang susah adalah malasnya itu. Yang susah adalah niat kalian itu. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan bab 13, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Yang kami sembah dan kami tinggikan, Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan, pada saat saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang bab 13, memilih untuk bersyukur Tuhan, karena kami mau mengerti dan memahami lebih lagi tentang bersyukur dan pentingnya bersyukur dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini. Engkau tutup fokus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, supaya kami bisa lebih fokus dan kami bisa lebih rajin untuk
belajar, dan berikan kami roh yang semangat lebih lagi dalam proses pembelajaran ini. Kami siap ya Tuhan, kami berdoa ya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, ada beberapa ayat firman Tuhan yang membahas tentang bersyukur. Nah, ini kalau kalian lihat di buku kalian itu ada Rakaman 3 ayat 17 sampai 26. Kita akan baca bareng-bareng ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu, Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Oke, jadi di kitab Ratapan ini adalah bagaimana si penulis ini yaitu teringat dengan semua kemasyurannya dan harapannya itu, tapi sempat hilang karena sengsaranya dan pengembarannya itu. Jadi jiwanya selalu tertekan. Pokoknya dia ingat dulu masa-masa kejayaan, terus lalu dia jatuh, terus tapi dia tetap bersyukur dan dia tetap berharap. Maka di ayatnya ini ada tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Terus seperti ada lagunya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis, rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Begitu sangat amat sengsaranya Nabi Ayub waktu dicoba, ya hartanya hilang, terus lalu anak-anak yang meninggal, terus istrinya pergi meninggalkan dia, dan dia tetap terus taat senantiasa kepada Tuhan hingga akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. Keren sekali Ayub, hingga berlipat-lipat ganda harta yang tadi hilang Tuhan kembalikan. Lihat di Habakuk 3 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Katakan amin. Oke, di saat kita bersyukur, kita berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, pokoknya di saat kita benar-benar berharap banget sama Tuhan, kita benar-benar mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan memberikan kekuatan dan Ia menguatkan kaki kita seperti kaki rusa, lalu membiarkan kita berjejak di bukit-bukit. Jadi setiap permasalahan, bukit-bukit permasalahan itu kita injak-injak, kita daki, kita lampaui gitu. Efesus 5 ayat 1-4. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi Tuhan sangat amat menginginkan bahwa setiap anak-anak, setiap umat-umat yang percaya pada Tuhan itu benar-benar menjaga dirinya itu tetap konsisten, itu tetap bagaimana dia bisa hidup terus kudus, hidup bersyukur tanpa celah. Itu pokoknya yang Tuhan inginkan. Jadi kita benar-benar taat, bahkan
tidak ada sedikit omongan kotor atau yang kosong atau yang sembrono, kayak contohnya omong-omongan toksik gitu ya, yang kalian sering keluarkan di dalam saat bermain game atau chattingan atau apapun, itu tidak keluar dalam diri kalian, sehingga kalian tetap menjaga diri kalian tetap hidup kudus dan penuh rasa syukur seperti itu. Nah, berdoa dan menyanyi, tadi kita sudah berdoa. Nah, nyanyinya nanti. Nah, lihat di bagian apa kantor. Dalam pelajaran sebelumnya kita sudah memahami bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasrah, melainkan suatu tindakan aktif. Pada pelajaran kali ini kita akan terus memahami bersyukur sebagai tindakan aktif, karena dikaitkan dengan pilihan untuk bersyukur dan bukan untuk mengeluh. Jadi nanti ada sebuah pilihan yang dimana kita mengeluh atau bersyukur. Nah, B, jangan mengeluh. Nah, ini tugas kalian nih, tulis atau diketik boleh. Apakah kamu pernah mengeluh? Jawab. Tentang apa mengeluhnya itu? Kepada siapa keluhan kamu ditujukan dan disampaikan? Contohnya ngeluh sama mama. Mama, aku tuh capek, aku tuh disuruh-suruh mulu. Itu aku tuh disuruh sama abang, aku nggak pernah dapat ini dari ini. Aku selalu dibeda-bedakan sama abang. Ini itu. Tulis. Apa reaksi dari orang tersebut ketika mendengar keluhanmu? Apakah kamu ya, atau marah-marah kah, atau langsung kasihan, iya maafin ya gitu, atau gimana ya? Kalian tulis lah. Itu tugas kalian yang pertama. Oke, kita simak, ada sebuah cerita di sini. Ya, cerita kita akan simak. Ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang tidak mempunyai kamar. Gitu. Tidur pun harus bertumpukan. Belajar juga harus bergantian. Lalu ia menemui pendetanya dan mengeluhkan keadaannya. Tuhan, kok tidak peduli dengan keluarga kami, Pak Pendeta? Padahal kurang apa saya dan suami? Bekerja keras sudah, berdoa dan berpuasa juga sudah. Tapi hidup kami ya begini-begini saja. Kami mesti bagaimana lagi? Tanyanya. Saya punya cara untuk mengatasinya. Asal ibu mau mengikuti semua kata-kata saya. Kata Pak Pendeta. Saya janji, Pak Pendeta. Pokoknya asal kami bisa menarik napas lega. Lalu kata pendetanya, ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah ibu. Minggu depan ibu datang lagi kemari. Walau heran, ibu itu mengikuti kata-kata pendeta. Ia pulang lalu mengajak para keponakan dan saudara-saudara sepupunya menginap di rumahnya. Seminggu kemudian, ia datang kembali ke pendetanya. Gitu. Waduh, Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpek dan sempit. Tobat saya. Tobat, oh my god, gitu kan. Bagaimana ini? Keluhnya pulang. Ibu masih mau mengikuti kata-kata saya? Tanya Pak Pendeta. Tentu, Pak Pendeta. Pokoknya asal kami bisa menarik napas lega deh. Begini, ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam, bukan? Nah, ibu coba bawa mereka semua masuk ke dalam rumah. Minggu depan ibu kembali lagi ke sini. Benar-benar nasihat gila, tetapi karena sudah janji, ibu itu menuruti juga apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ia pulang lalu membawa masuk ke rumahnya kambing dan ayam miliknya. Gitu. Seminggu kemudian dia datang lagi ke pendetanya dengan wajah tambah kusut dan mau, iyalah jelas satu rumah hewan. Rumah kami tambah tak karuan, bukan hanya sumpah dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak? Tanyanya putus asa. Nah, sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Kambing dan ayam kembalikan ke kandang. Kata Pak Pendeta lagi. Ibu itu menurut, memulangkan keponakan dan sepupunya, mengembalikan ternak ke kandangnya. Besoknya ia datang dengan wajah cerah. Puji Tuhan, Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpek lagi sekarang.
kami bisa menarik napas lega, katanya dengan amat gembira. Di sini kalian bisa menarik kesimpulan bahwa seorang ibu ini mengeluh, dia telah berdoa, berpuasa, terus bekerja dengan giat, tapi rumahnya segitu-gitu aja, sempit, penuh kayak gitu. Nah, yang kurang tuh cuma satu, rasa bersyukur. Intinya ya, kalau kita mensyukuri apa yang kita punya, itu akan terasa nikmat kehidupan kita. Kita ya meskipun kita tetap terus bekerja rajin, terus kita berpuasa, berdoa, terus kalau apa yang kita terima, kita coba syukur, wah rumah kita kecil ya, wah puji Tuhan deh, yang penting kita punya rumah, puji Tuhan, kayak gitu. Itu akan terasa, ih ya ampun Tuhan, nikmat Tuhan mana gitu yang kau dustakan tuh. Wow. Ini saya kutip dari yang sebelah. Nah, berdasarkan cerita di atas, kita diminta Tuhan, kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini, memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmatnya, gitu. Memilih artinya ada sejumlah yang tersedia, dan kita bisa mengambil hal yang sesuai dengan apa ya dalam selanjutnya yang kita anggap terbaik, ya atau yang sesuai dengan selera kita. Nah, nih contohnya yang pertama, bila kita berada di sebuah restoran atau rumah makan dan pelayan restoran menyodorkan menu yang berisi daftar makanan yang tersedia, kita diminta untuk membeli makanan apa saja yang mau dipesan, gitu. Tentunya kita memilih makanan yang kita sukai, gitu ya. Kita ya seperti itulah kehidupan ya, kita mengikuti apa yang kita sukai. Yang kedua, kamu hendak membeli sepatu sekolah karena sepatu sudah rusak. Saat berada di toko sepatu, kamu pasti akan melihat-lihat dulu modelnya, lalu melihat sepatu mana yang cocok dijadikan sebagai sepatu sekolah. Mungkin kan sepatu sekolah pakai sepatu boot gitu, sepatu catwalk, nggak mungkin. Selain model, tentu saja kamu memilih warna yang sesuai, yang boleh dipakai di sekolah juga, gitu kan. Biasanya dan umumnya hitam. Memilih dilakukan karena ada beberapa yang tersedia dan tidak mungkin kita mengambil semuanya yang ada. Itulah kehidupan. Kita memilih apa yang kita suka, kita memilih apa yang sepatutnya itu harus ada, dan sepatutnya itu memang aturannya itu memang harus seperti itu. Jadi kita memilih ya memang sesuai dengan aturan, kaidah dan norma yang ada, ya yang seperti contoh yang sepatu ini, memilih keperluan tetapi tetap menyesuaikan apa yang ada. Nah, memilih untuk bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh cerita ibu dan rumahnya yang tadi. Ada sejumlah pilihan yang kita diminta untuk memilih bersyukur karena ini adalah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan kita. Sekarang ini pun kita nih, meskipun ya mohon maaf ya, saya pun nggak tahu keadaan orang tua kalian yang mungkin keadaan ekonomi keluarga lagi menurun, kalian lagi susah bahkan untuk bayar sekolah pun susah, atau kalian tetap untuk makan pun susah, kalian tetap bersyukur seperti itu. Hidup bersyukur itu pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur. Dalam keadaan kali ini kita dapat melihat pada keteladanan dari Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk. Mereka berdua adalah contoh orang-orang yang dapat tetap bersyukur sekalipun tengah mengalami kesusahan. Nah, apa yang istimewa pada Nabi Yeremia? Kita belajar tentang Nabi Yeremia. Yeremia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot, terletak 6 km ke arah timur laut dari Yerusalem. Kalian kalau iseng-iseng buka maps Yerusalem, terus kalian searching Anatot. Nah, di maps ya. Ia adalah putra seorang imam. Yeremia memberitakan firman Tuhan mulai dari zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, dilanjutkan dengan Raja Yoyakim dan Raja Zedekia, keduanya anak dari Raja Yosia. Hingga kemudian bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Seluruh seruan Nabi Yeremia ini bisa kalian baca di kitab Yeremia, menunjukkan kegigihan Yeremia dalam menghadapi bangsa Israel dan Yehuda yang keras kepala.
tidak taat dan terus-menerus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Selama masa tugasnya, ini kalian garis bawahi kalau kalian perlu ya. Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya agar bertobat dan meninggalkan dosa mereka, sebab kalau tidak hukuman Allah akan segera turun atas mereka. Ini Yeremia terus mengingatkan gitu. Akan tetapi tidak satupun perkataan Yeremia didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka justru berulang kali melakukan penghinaan terhadap Yeremia. Hal yang lebih menyakitkan hati adalah bahwa imam yang bekerja di rumah Tuhan justru menganiaya Yeremia karena perkataannya yang mengajak agar bangsa Yehuda bertobat. Ini kalian bisa baca di Yeremia 20 ya. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain ketika kebaikan kita tidak diterima dengan sukacita, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Begitulah yang dialami oleh Yeremia dari bangsanya. Bahkan sebab beratnya penderitaan Yeremia, sampai ia pun berkata demikian, sangkaku hilang, melenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Saking Yeremia sedihnya berusaha supaya bangsa Israel bertobat pada niatnya baik tapi tidak dihargai. Ya kalian bisa mengerti perasaannya ya. Sudah kalian lihat berusaha tapi tidak dihargai. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ingat bahwa bersyukur itu adalah pilihan kalian. Jangan memilih mengeluh tapi pilihlah bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami telah selesai belajar dan Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu dan Engkau berikan mereka kepintaran dan juga kecerdasan. Engkau berkati keluarga mereka berlimpah-limpah. Engkau berkati sekolah Danbi dan Engkau berkati kami para guru-guru Danbi. Tuhan Yesus baik, Engkau berkati juga bangsa Indonesia. Ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you.